balik batu-batu besar atau di semak-semak. Mereka di situ saling berpelukan, berhimpitan supaya mendapat kehangatan dari teman-teman yang lain. Tapi ini pun percuma, karena badan teman-temannya yang lain ini juga sama-sama dingin dan mereka juga sama-sama basah. Nah, di momen kritis ini, ada keputusan fatal yang diambil oleh beberapa kelompok. Karena mereka merasa kalau diem di tempat yang sama itu sama saja bunuh diri kedinginan, dan di situ tenda belum juga bisa berdiri, mereka mikir, kalau di puncak atau di Hargo Dalam, mungkin bakal ada warung atau gubuk untuk berteduh. Memang di Hargo Dalam itu ada beberapa semacam pondok petilasan. Jadi pada akhirnya mereka berpikir dengan sisa-sisa tenaga terakhir, mereka memaksa untuk lanjut jalan ke atas, padahal jarak dari pos 4 menuju ke Hargo Dalam itu masih jauh dan nanjaknya curam banget. Jadi di situ mereka memutuskan, udah yuk naik aja yuk, di atas ada bangunan, di atas ada rumah, di atas lebih anget. Begitu kata mereka ini saling menyemangati, padahal ini cuma harapan kosong. Akhirnya di situ mereka jalan terseok-seok, senter mereka satu persatu mulai mati. Kita tahu bahwa baterai di zaman dulu itu kalau kena suhu dingin itu cepat banget habis dayanya. Jadinya mereka ini jalan dalam kegelapan total. Cuma mengandalkan kilatan petir yang sesekali menyambar, dan disitulah mereka bisa ngelihat jalan, tapi untuk sementara. Satu persatu santri ini mulai tumbang di jalur batu-batu besar atau di semak-semak. Mereka di situ saling berpelukan, berhimpitan supaya mendapat kehangatan dari teman-teman yang lain. Tapi ini pun percuma, karena badan teman-temannya yang lain ini juga sama-sama dingin dan mereka juga sama-sama basah. Nah, di momen kritis ini, ada keputusan fatal yang diambil oleh beberapa kelompok. Karena mereka merasa kalau diem di tempat yang sama itu sama saja bunuh diri kedinginan, dan di situ tenda belum juga bisa berdiri, mereka mikir kalau di puncak atau di Hargo Dalam mungkin bakal ada warung atau gubuk untuk berteduh. Memang di Hargo Dalam itu ada beberapa semacam pondok petilasan. Jadi pada akhirnya mereka berpikir dengan sisa-sisa tenaga terakhir mereka memaksa untuk lanjut jalan ke atas, padahal jarak dari pos 4 menuju ke Hargo Dalam itu masih jauh dan nanjaknya curam banget. Jadi di situ mereka memutuskan, udah yuk naik aja yuk, di atas ada bangunan, di atas ada rumah, di atas lebih anget. Begitu kata mereka ini saling menyemangati, padahal ini cuma harapan kosong. Akhirnya di situ mereka jalan terseok-seok, senter mereka satu persatu mulai mati. Kita tahu bahwa baterai di zaman dulu itu kalau kena suhu dingin itu cepat banget habis dayanya. Jadinya mereka ini jalan dalam kegelapan total. Cuma mengandalkan kilatan petir yang sesekali menyambar, dan disitulah mereka bisa ngelihat jalan, tapi untuk sementara. Satu persatu santri ini mulai tumbang di jalur